Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazam Muhammad Siddiqi dengan NIM 240810610001 akan menyampaikan tugas hafalan beserta dengan terjemahan dan penjelasannya. Yang pertama yaitu hadis terkait pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Artinya, barang siapa melewati suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah memudahkan untuknya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Adapun status hadis ini adalah hadis yang sahih. Menurut seorang ulama hadis Saudi Arabia yang mengupas secara panjang lebar hadis ini, intinya ia menyatakan bahwa kesungguhan dalam mencari ilmu itu bisa beranugerah surga, dan itu merupakan hikmah bagi para pengabdi ilmu itu sendiri. Kemudian hadis yang kedua yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis ini merupakan hadis yang hasan. Hadis ini menunjukkan pentingnya pendidikan atau menuntut ilmu dalam Islam. Meskipun redaksinya pendek, kandungannya sangat luas. Ilmu yang dimaksud mencakup ilmu agama seperti tauhid, fikih, dan akhlak. Dan ada juga ilmu yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari seperti kesehatan, teknologi, dan juga perhitungan. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis tentang menjaga alam atau tentang alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min muslimin yagrisu gorsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqatun wa ma surqa minhu lahu sadaqatun wa ma akalas sabu minhu fahuwa lahu sadaqatun wa ma akulat tayru fahuwa lahu sadaqatun wa la yarzawuhu ahadun illa kana lahu sadaqatun. Artinya, tak satupun seorang muslim yang menanam pohon kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi pahala sedekah baginya, dan yang dicuri orang lain akan bernilai sedekah. Apa saja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka sesuatu yang dimakan itu akan menjadi sedekah baginya. Apapun yang dimakan oleh burung darinya, maka hal itu akan menjadi sedekah baginya. Tak ada seorang pun yang mengurangi itu semua, kecuali itu akan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menerangkan bahwa menanam pohon merupakan amal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pahala sedekah bagi setiap muslim yang menanam pohon, baik pohon itu dimakan oleh manusia maupun ditanam untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu hadis terkait kimia. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ubaidullah bin Mu'adil Anbari, haddatsana Abi, haddatsana Syu'batu an Yahya bin Ubaidi Abi Umar al-Bahruni qala sami'tu Ibnu Abbas yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuntabadulahu awwala laili fayashrabuhu ida asbaha yaumahu dzalika wal lailatal lati taji'u wal ghada wal lailatal ukhra wal ghada ilal asri fa in baqiya syai'un saqahul khadima aw amara bihi fasubba. Artinya, telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'ad al-Anbari telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Yahya bin Ubaid Abu Umar al-Bahruni. Dia berkata, saya mendengar Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibuatkan perasan nabith di awal malam, kemudian beliau meminumnya di pagi harinya, kemudian malam harinya, kemudian lusa dan malam harinya, serta keesokan harinya lagi sampai menjelang asar. Jika perasannya tersebut masih, beliau memerintahkan pelayannya untuk menumpahkannya atau menyuruhnya untuk ditumpahkan. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk meminum jus kurma atau jus anggur yang
diawetkan lebih dari 3 hari tanpa pengawetan. Ilatnya karena jus kurma atau anggur tersebut telah terfermentasi dengan kadar alkohol dan karbon dioksida yang bisa memabukkan. Jika dikaitkan dengan kondisi sekarang, di mana jus tidak hanya dibuat dari kurma dan anggur saja, tapi dari berbagai jenis buah dan sayur. Diketahui bahwa masing-masing buah dan sayur tersebut memiliki kandungan gula dan air yang berbeda, sehingga proses fermentasinya pun akan terjadi dalam waktu dan kadar yang berbeda pula. Kemudian terdapat hadis terkait lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Awanata an Qatadata an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yagrisu ghursan aw yasra'u zar'an fayaqulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim yang bercocok tanam atau berkebun lalu tanaman tersebut dimakan burung, orang lain atau binatang ternak, melainkan baginya adalah sedekah. Apabila kita sebagai seorang muslim yang menanam tanaman tak akan pernah rugi di sisi Allah Azza wa Jalla, sebab tanaman tersebut akan dirasakan manfaatnya oleh manusia dan hewan, bahkan bumi yang kita tempati. Tanaman yang pernah kita tanam lalu diambil oleh siapa saja, baik dengan jalan yang halal maupun jalan haram, maka kita sebagai penanam tetap mendapatkan pahala, sebab tanaman yang diambil tersebut berubah menjadi sedekah bagi kita. Kemudian ada hadis tentang hewan. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udzibat umratun fi hirrati sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar hiya at'amatha wala saqatha id habasatha wala hiya taraktuha ta'kulu min khasyasil ard. Hadis riwayat Bukhari nomor 2365 dan Muslim nomor 2242. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita disiksa karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati, maka ia masuk neraka karena hal itu. Wanita itu tidak memberinya makan, tidak memberinya minum saat ia mengurungnya, dan tidak membiarkan bebas makan dari serangga tanah. Hadis ini menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi hak-hak makhluk hidup, bahkan makhluk yang mungkin kita anggap kecil atau sepele, seperti kucing, harus diperlakukan dengan kasih sayang. Ini pelajaran bahwa akhlak kita terhadap hewan bisa menjadi penentu nasib akhirat kita kelak. Kemudian ada hadis terkait matematika. Hadis ini membahas terkait timbangan dan takaran, agar kita dapat berhitung dengan adil. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu ummatan ummiyatun la naktubu wa la nahsabu asy-syahru hakada wa hakada, yakni marrata tis'ah wa isruna wa marrata thalathuna. Artinya, kami adalah umat yang ummi atau tidak bisa membaca dan menghitung. Bulan itu seperti ini dan seperti ini, yakni kadang 29, kadang 30 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Status hadis ini sahih. Hadis ini sebenarnya berbicara tentang penentuan awal dan akhir bulan Hijriyah, namun di dalamnya tersirat tentang keterbatasan umat dalam berhitung pada masa itu. Secara implisit, hadis ini menunjukkan pentingnya berhitung dalam konteks keagamaan, misalnya puasa Ramadan. Meskipun konteks utamanya bukan matematika, tapi berhitung digunakan sebagai sarana dalam menjalankan syariat. Kemudian hadis yang ke-8 yaitu hadis terkait tumbuhan. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yagrisu ghursan aw yazra'u zar'an fayakula minhu tayran aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang muslim menanam tanaman atau menabur benih lalu dimakan oleh burung,
manusia atau hewan, melainkan itu menjadi sedekah baginya. Hadis ini menunjukkan betapa Islam sangat menganjurkan kebaikan bahkan dalam hal yang mungkin dianggap sederhana seperti menanam pohon atau tanaman. Islam memandang segala bentuk manfaat yang dihasilkan dari perbuatan baik sebagai amal soleh, meski tanaman itu dimakan tanpa seizin pemiliknya. Demikian tugas yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.